Dinas LHKP Papua Baradaya menginovasi mitigasi pengelolaan keanekaragaman hayati atau biodiversity dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat, menerbitkan buku ajakan mengalihkan investasi ke arah tindakan dan perilaku cerdas melawan perubahan iklim dan melestarikan alam di provinsi termuda Indonesia, yaitu Papua Baradaya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Baradaya, Julian Kelly Kambu, selesai peluncuran buku Fajar Merekah di Rilik Panorama Hotel hari Senin, membenarkan tujuan penerbitan buku oleh Profesor Dr. Charlie Hatubut bersama tim penyusun adalah untuk menggugah kesadaran bersama selamatkan aset alam berupa hutan, air, stok ikan, mineral, dan keanekaragaman hayati dari berbagai tindakan pengrusakan yang mengancam masa depan generasi penerus. Dengan mengilustrasikan peran buku sebagai jendela dunia, Kadis LKHP Papua Baradaya berharap kehadiran buku Fajar Merekah mendapat dukungan semua pihak menyelamatkan keanekaragaman hayati sebagai kekayaan alam tak ternilai karena mencakup kehidupan mikroorganisme hingga hewan besar dan tumbuhan dari ancaman perubahan iklim dan deforestasi serta polusi. Kenapa kita mau menyiapkan dalam bentuk buku? Karena buku ini potensi kita di Papua Baradaya sebagai pintu masuk banyak turis asing maupun lokal. Kita akan taruh buku kita itu mungkin di semacam galeri-galeri yang kita koordinasi dengan hotel, warung-warung makan macam di marina, di bandara. Nah, ini sehingga semua bisa melihat. Ini ada mereka bisa mengikuti jalan cerita potensi kawasan hutan kita, potensi keanekaragaman hayati kita, baik yang ada di darat maupun yang di laut. Nah, semua itu kita abadikan. Misalnya nanti buku yang sudah ada tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan. Nah, kita akan meminta mereka untuk berbanyak dan mereka bisa mensponsori untuk bagi di sekolah mana, bagi di perguruan tinggi mana. Ini menjadi data juga bagi perguruan tinggi, misalnya untuk melakukan kajian. Nah, mereka bisa melakukan kajian mengikuti ada data-data kajian yang mungkin harus ditindaklanjuti dalam kajian berikutnya. Nah, inilah pentingnya buku itu harus dibuat karena saya juga tidak percaya untuk kita baca dari Google atau ini kan tema Natal tahun ini, kemudian bahagialah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kita harus berdamai dengan alam juga. Kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam. Yang alam itu ada keanekaragaman hayati di sana, ada satwa. Ini rumah-rumah mereka di situ. Kita tidak boleh seenaknya sebagai manusia untuk merusak alam itu. Jadi ada kata bijak, verba volat, scripta manet. Yang lisan akan berlalu bersama sang waktu, yang tertulis akan abadi, sehingga ini memicu semangat saya bahwa sebagai kepala dinas lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanahan, sepanjang kewenangan diberikan, sepanjang itu pun setiap tahun saya akan buat buku, karena banyak potensi yang belum termuat dalam buku ini juga. Nanti kita akan buat buku tentang keanekaragaman hayati, mungkin tentang hutan produksi, tentang hutan lindung, tentang keanekaragaman konservasi, tentang tanah, tentang air, tentang udara. Semuanya kita bisa buatkan itu karena banyak pakar, banyak hasil penelitian yang ada, tetapi penelitian itu hanya milik di gudang kampus. Ketua Tim Penyusun Buku Profesor Dr. Charlie Hatubut mengapresiasi inovasi Dinas LHKP Papua Baradaya karena mempersiapkan rencana pembangunan berkelanjutan di Provinsi Termuda Indonesia, Papua Baradaya. Ya, saya pikir teman-teman di Provinsi Papua Baradaya, Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak staf ahli, Pak Kadis, baik di lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan maupun
di dinas-dinas yang lain itu punya potensi. Jadi artinya bahwa teman-teman di provinsi baru ini akan memulai sesuatu, bagaimana mengembangkan atau membangun provinsi ini ke depan itu tidak memulai dari sesuatu yang kosong begitu, tapi ini akan menjadi dasar yang kuat begitu dalam untuk merencanakan juga pembangunan ke depan begitu. Ini ada banyak mungkin foto yang kurang atau informasi data yang kurang, tapi kita berharap dengan berjalannya waktu, kemudian teman-teman juga OPD-OPD terlibat, ini akan menambah, memperkaya begitu. Tetapi pesan-pesan yang ada sesuai dengan judul bukunya ya Fajar Mereka di Papua Barat Daya. Jadi artinya ini menjadi sesuatu yang bagaimana hari yang baru, provinsi yang baru itu akan membawa masa depan juga yang cukup baik bagi tidak hanya bagi daerah ini, tapi bagi tanah Papua, bagi Indonesia. Tapi pesan-pesan sumber pembangunan berkelanjutannya itu juga untuk bagaimana kita sedang berjuang bersama-sama untuk mencegah perubahan iklim, pemanasan global, menjadikan dunia ini lebih ramah untuk bisa kita hidup. Apresiasi yang sama juga disampaikan staf ahli PJ Gubernur Bidang Ekubang Papua Barat Daya, Dr. George Yerangga, sehingga berharap OPD-OPD Pemda memanfaatkan buku tersebut sebagai panduan perencanaan pembangunan berkelanjutan di masing-masing OPD. Dan buku ini juga kalau boleh ada dua versi bahasa yang memberikan masukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, sudah transformasi ke depan ini kan kita juga perlu memberikan informasi juga kepada, jadi ada galerinya misalnya di bandara maupun di marina. Tamu-tamu yang datang bisa saja ada yang baru datang, dia tidak tahu ya bagaimana potensi yang ada di Papua Barat Daya. Jadi saya memberikan apresiasi dan saya kira ini penting, mungkin nanti akan disempurnakan lagi. Kalau boleh juga kita ke depan lewat dinas yang terkait menghadirkan para peneliti-peneliti itu untuk mereka memberikan bisa macam apa yang mereka tulis, dan itu menjadi pengetahuan bagi kita semua. Saya kira itu. Terima kasih. Buku Fajar Mereka yang diluncurkan hari Senin di Rilik Panorama Hotel adalah inovasi mitigasi keanekaragaman hayati yang diharapkan dapat mengintegrasikan tindakan dan perilaku cerdas untuk menyelamatkan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang menjadi sandaran hidup puluhan juta orang pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada potensi keanekaragaman hayati. Tim Liputan CWM Channel.